Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalam ala habibi rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du, para habaib, para guru-guru yang kami hormati dan kami muliakan, wabil khusus Sayyid Al-Habib Al-Ustadz Haji bin Segaf As-Segaf, juga Sayyid Al-Habib Al-Ustadz Umar bin Segaf As-Segaf, orang tua kita Al-Habib Ali bin Syekh bin Yahya, dan saudara kami Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hasni, yang kesemuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya diberikan panjang umur, menjadi imam kita, menjadi pemimpin kita di dunia, dan nanti yang nonton kita ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, para santriwan, santriwati, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, majelis taklim al-ibadat, yang kesemuanya mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebagaimana kita mendengar barusan nasihat dari salah satu teman kita, acara-acara yang sudah dianggap tidak penting, ya, acara-acara yang dianggap remeh oleh sebagian orang, bahkan acara-acara yang dianggap kolot, tapi ternyata itulah tujuan hidup kita. Ya tidak heran, jangan heran kalau kemudian rutinan, sholawatan, pengajian, majelis taklim semakin tahun yang hadir semakin maju. Ya kan, semakin maju itu jangan heran, karena Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu sudah ngasih kabar bahwa suatu saat di masa yang akan datang, kata Nabi, orang tuh megang syariat kayak megang bara api. Sehingga tidak usah heran, suruh main catur di pos kamling 2 jam 3 jam kuat, Pak. Hadir majelis taklim, dikasih kesempatan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa hadir majelis taklim. Alhamdulillah bisa hadir. Pulang ngomong nang bojone, capek ya, saya mulai jam 7:30 duduk, 9:30 gurung mari tuh tidur. Besok paginya ketemu temen yang biasa sama-sama hadir, kebetulan malam ini tidak hadir. Temannya tanya, tadi malam hadir masyarakat ibadat? Iya, alhamdulillah saya hadir. Oh ya, itu saya getun tidak hadir. Saya ini tadi malam memang niat mau hadir, cuma karena capek seharian, Sabtu menyelesaikan urusan di kantor, pekerjaan saya selesai, saya rampung sampai rumah itu maghrib. Saya ngomong nang bojo, ngomong ke istri, saya mau tidur sebentar, nanti jam 7 tangi nono. Ternyata kok istri saya kesirep jugaan. Saya bangun jam 10, saya tidak ada ibadat, katanya tidak hadir. Yang hadir ngomong, untung tidak teko. Lah mau ono Habib toko Probolinggo suwi
Saya itu mau pulang sebetulnya, cuma karena sudah di tengah-tengah, bingung gitu mulai. Lah, orang kan seperti ini sudah dikasih kesempatan baik oleh Allah untuk berbuat ibadah, tapi ternyata dia malah menyesal. Hal-hal seperti ini perhatian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mulai disepelekan oleh orang-orang zaman sekarang. Alhamdulillah, kita dengan segudang kesibukan, dengan seambrek urusan dan sebagainya, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di tempat ini yang mudah-mudahan sebagai yang disampaikan oleh teman kita tadi, kita akan mendapatkan janjinya Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau di lalu lintas itu kita punya polisi ya. Di lalu lintas kita punya polisi yang akan negur kita di saat kita salah. Tapi dalam urusan dunia kita, siapa yang akan negur kita kalau bukan acara-acara seperti ini? Siapa yang akan mengingatkan akan jalur kehidupan kita kalau bukan acara seperti ini? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di yang sering disampaikan oleh guru-guru kita hidup di dunia ini kan punya tujuan hidup. Kita hidup di dunia kan bukan yang penting bangun, ngenteni mati, kan tidak. Kita hidup di dunia punya tujuan hidup, dan Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menghidupkan kita, hidupkan kita di dunia, tujuannya itu ibadah, tidak lain. Dan sebetulnya Allah lewat lisan Rasulullah SAW ngajari kita secara tersirat, Pak. Tidak ada manusia yang dibangunkan oleh Allah, yang dihidupkan oleh Allah kecuali untuk ibadah, tidak ada. Semuanya ibadah. Di antaranya pelajaran yang sering kita lupakan, tapi pelajaran yang memang jarang orang ketahui. Jenengan kalau tidur itu kan pasti baca doa. Sebelum tidur baca doa, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Artinya nopo? Dengan menyebut namamu ya Allah saya ahya, hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah saya amut, apa? Mati. Jenengan mau mati apa mau tidur? Ayo mau mati apa mau tidur? Mau tidur tapi dungone mati. Hati-hati, Pak. Jenengan jaluk mati. Bahkan kita tidur, apa ndak ada bahasa Arabnya tidur? Ada bahasa Arabnya tidur, ada. Tapi kenapa Nabi Muhammad ngajarkan kita kalau mau tidur bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu saya ini hidup, dan dengan menyebut namamu saya mati. Kok mati, Pak? Kok bukan tidur? Begitu juga ketika kita bangun tidur, doa yang kita panjatkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagimu ya Allah, terima kasih ya Allah yang menghidupkan kami setelah mati. Padahal kita tidak mati, tidur. Apa tidak ada bahasa Arabnya bangun? Ada. Tapi kenapa yang dipilih mati? Satu diantaranya sebabnya karena orang mati dengan orang tidur tuh hukumnya sama, Pak. Orang kalau sudah mati itu rafa'ul qalam, malaikat ini pray nyatet. Orang tidur juga, kalau sudah ada orang kesirep itu malaikat pray nyatet, pray. Umpama jenengan punya temen, duwe konco, jenengan punya temen nyolong tepaan turu ndak dosa. Umpama kayak film Dono itu kan, turu pas laku jalan gini, nah kemudian nyolong roti, nyolong ayam, itu tidak dosa karena tidur. Tapi kebrosen, Pak, bentangi. Karena kalau sampai dimakan habis di saat tidur, dia tidak dosa karena tidak ada hukumnya orang tidur. Yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah kesirep itu tidak akan tahu kapan dia akan bangun lagi. Kita kalau udah kesirep, siapa yang menjamin saya pasti bangun jam 4? Ada? Tidak ada. Kalau kadang alarm 3 ditaruh di HP, jam 4 alarmnya hidup, Pak, orangnya tidur. Makanya ya,
Iya, kalau tidurnya itu sudah cukup, jam 11 tidur, jam 4 alarmnya hidup, bangun insya Allah. Tapi lek turu jam loro, alarm jam 4, ya alarmnya hidup, tanginya jam 6. Nah, kita kalau kesirep sama kayak orang mati. Orang mati itu sudah dikubur, kapan dia akan bangkit? Kiamat. Siapa yang tahu kiamat? Tidak ada yang tahu. Sama orang udah kesirep, siapa yang bisa menjamin dia akan bangun? Tidak ada yang tahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, asbab kasir, sebabnya bangun banyak, ditangeni atau kaget atau alarm, sebabnya untuk bangun itu banyak, tapi yang membangunkan sebetulnya Allah. Karena sebab itu bisa jadi nggak jadi sebab. Saya sudah kulino, saya mulai muda sudah kulino, kalau tidur jam 10 pasti jam 4 bangun, tapi kadang suatu saat akan kebablas. Nah, dikatakan oleh ulama, perhatian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bangun dari tidur yang kita tidak tahu kita akan kapan bangunnya itu, ketika kita kisirap kita nggak tahu kapan bangun. Nah, di saat kita bangun itu seyogyanya Allah inginkan kita hidup kembali, Allah inginkan kita menambah umur, dan Allah berikan kesempatan pada kita. Kalau orang yang bangun termasuk orang yang soleh, kalau kita ini bangun pagi, kita tercatat sebagai orang yang soleh, orang yang baik kepada Allah, nah berarti tambahan umur yang diberikan Allah karena Allah ingin orang tersebut nambah ibadah. Nah, tapi kalau termasuk orang yang toleh, jadi ada soleh, ada toleh, Pak. Soleh ini baik, toleh ini kebalikannya tidak baik. Makanya toleh itu kurang baik. Makanya jangan kan harus, kata dalam agama kan tidak boleh toleh kan, harus nunduk kan, jalan nunduk kan, tidak untuk toleh itu. Toleh itu jelek. Nah, toleh itu orang yang selalu berbuat jelek. Nah, kalau kita bangun termasuk orang yang toleh, mungkin bahasa kita, bahasa manusia yang tidak tahu dengan karepe Allah, kita sering ngomong kok sih diingu ya ambil pangeran yo, kok sih hidup padahal ayam, mangga, jambu, untek kabeh, kok sih urip ya. Aku tadi pangeran us mati biyen wis, kalau saya jadi Allah mesti saya cabut dulu sudah, karena kerjanya elek. Mungkin kita begitu, tapi Allah tidak. Dan ketika ada orang yang termasuk orang-orang yang toleh, yang banyak maksiat, kenapa kok diberikan panjang umur? Diberikan kesempatan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kehidupan kita itu, Pak, dua tujuannya. Kalau sanggup ibadah, tidak sanggup ibadah, jaluk sepuro, beres. Tidak usah nyari alasan. Kita kan tidak bisa ibadah biasa-biasa, tidak bisa ibadah nyari alasan sekiranya awak dhewe bener. Saya tidak paham di Bojosari dan sekitarnya. Saya sering cerita ke teman-teman saya di Probolinggo, di majlis itu, cerita orang-orang soleh. Karena kalau cerita orang soleh itu kan rahmat Allah turun. Saya cerita kadang guru saya Kiai Jilidin As'ad Samsul Arifin Sukorejo itu, Pak, saya mondok di sana 6 tahun. Beliau itu, saya tidak nututi beliau, ceritanya senior guru-guru saya. Kiai As'ad Samsul Arifin itu kalau mau tidur itu tidak langsung tidur, nyari kutu busuk tinggi. Apa bahasa Mojosari? Tinggi ya, tinggi. Kalau bahasa Madura geletah, tinggi. Itu beliau nyari tinggi yang di tembok-tembok, ditaruh di tempat tidurnya beliau. Jadi tinggi yang ada di tembok, yang ada di rumahnya beliau tuh, di pinggir-pinggir rumah beliau, diambil, dikumpulno, ditaruh di kasurnya, terus tidur. Apa tujuannya? Biar kesirepnya tidak pati lama. Biar kesirep tidak pati lama, sehingga tidur sebentar, sebelum sepertiga malam sudah bangun untuk tahajud. Saya cerita gini, kadang ada yang nyaut, iya Beb, Ki As'ad Beb, tangi turu tamu itu jejer. Kalau saya Beb tidur kurang, telung dino puskesmas. Saya pernah mendengar, dan saya sampaikan, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, ada salah satu santri beliau itu pernah saya mendengar, Kiai Hamid itu 1 jam sebelum subuh itu tahajud, Pak.
bangun, sholat tahajud, ibadah sampai kapan? Bukan sampai subuh, sampai duha. Setelah duha baru turun. Jadi umpama tangi setengah 4, itu setengah 8 baru turun. Nah itu ada yang nyaut, enggak Beb, Ki Hamid kan tidak ke pasar Beb. Kalau saya kan harus ke pasar, setengah 8 ke pasar, tutup pasar Beb. Nah ini kan alasan sebetulnya ada. Lah aslinya apa bedanya jenengan sama saya ini? Apa bedanya jenengan sama saya dengan Ki Hamid? Apa bedanya? Sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah, sama-sama Abdullah, sama-sama hambanya Allah. Apa bedanya saya dan jenengan dengan Ki As'ad? Sama. Tapi kok bisa beliau ibadah sehebat itu, kita kok bisa? Hah? Ya karena kan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada beliau-beliau itu digunakan untuk semangat ibadah Pak. Kita kan enggak, hidayah digawe enteng. Nah kalau jenengan mendengar, saya dan jenengan ini mendengar Pak, mendengar orang-orang yang diberikan kehebatan ibadah kepada Allah dan kita nggak mampu, nggak usah golek alasan. Iya lek Habib enak, iya lek Kiai, iya lek Gus, santri ini akeh aku. Ya, termasuk saya ini alhamdulillah saya ini menikah tahun 2012, sekarang 2025. Saya menikah 13 tahun, anak saya 5. Itu banyak ibu-ibu, ya enak Habib, santri ini akeh, sing gendong akeh. Padahal bukan karena sing gendong, dia emang tidak mau punya anak, takut takut tidak makan. Nah guru-guru kita punya anak banyak, aman. Nah, kita kan gitu, nyari alasan sekiranya ketidakmampuan kita dalam ibadah itu betul kan begitu. Kita kan seperti itu. Nah kalau jenengan mendengar cerita-cerita seperti itu, ceritanya Ja'far bin Syehon, ceritanya Habib Abdul Qadir bil Fuqih yang hari ini kita kholi, ceritanya guru-guru kita nggak mampu, nggak usah golek alasan Pak, pegang dada kita, Allahumma hadina fiman hadait. Nah gitu. Ya Allah, sebagian jenengan ngasih hidayah kepada beliau-beliau dan mampu ibadah, berikan hidayah pada kami. Beres. Tidak usah nyari alasan. Iya lek Habib enak, iya lek Kiai, tidak usah ngolek duit, tidak usah megawe. Kalau saya sampai saya ini Pak, terus terang saya sering menyampaikan ini kan memang yang terjadi kadang seperti ini. Di depan rumah saya itu berapa tahun lama sudah, sekian ke 10 tahun yang lalu, di depan rumah saya itu ada proyek pelengsengan, proyek bikin drainase itu, bikin got. Kebetulan puasa Ramadan, jam-jam 7:30 saya masih ngajar di salah satu madrasah sanawiyah. Saya mau keluar rumah itu ternyata tukangnya rokokan Pak, Ramadan rokokan. Lah kelihatan saya di singitno gitu Pak, jadi patah ini di singitno sambil ngomong sama temannya, Habib ya. Jadi di singitno ya tetap Pak, apa namanya, asapnya masih arung nggak dimateni, sambil ngomong temannya, Habib, yang lainnya dibuang sebarang. Saya bilang rokokan. Saya kan inget pas ngaji itu daunnya guru-guru kita dan daunnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ketemu orang yang berbuat maksiat dan dia malu dengan kemaksiatnya, kan suruh simpan. Sering kita mendengar orang yang mohon maaf buang angin ngentut, tapi ternyata temannya pura-pura tidak dengar dan gara-gara itu dia masuk surga. Makanya kita ini kalau ketemu orang berbuat maksiat kemudian dia nutup dengan kemaksiatannya, kita nggak boleh ngelekno, nggak boleh mencela. Kalau kita tetap mencela, apa kata Nabi, kita nggak akan mati kecuali kita melakukan perbuatan tersebut. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat kemudian dia menutup dengan kemaksiatannya, itu nggak boleh dicela. Tapi kalau dia menampakkan diri dengan kemaksiatannya, wajib perang. Wajib perang. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan kalau ada orang nampak maksiat hanya bisa berdoa dengan hati, itu paling jeleknya iman. Nah saya kan ngelihat tukang nih di singitno Pak, berarti kan izin, berarti kan malu. Ya saya pura-pura gendeng, saya nondok jalan gini, ya mungkin keroso kalau ketahuan ngerokok nyopo, mohon maaf Beb, tidak kuat. Kata tukang itu, saya jawab, gimana Mas, monggo nafsi dewe-dewe. Bahkan kan betul. Nah, sudah jam 12 saya pulang ngajar, makan Beb, makan.
Oh, alasan. Lah kan beda, Pak. Orang tidak puasa dengan orang tidak kuat itu beda. Orang tidak kuat itu sahur, subuh, poso, jam 7 berangkat kerja, jam 8, jam 9 panas, tidak kuat, kata semaput, ngombe, minum, itu tidak kuat. Lah kalau nyangu sego tuh kau main, bukan tidak kuat, niat tidak poso. Kan iya, anu siap no sego dek, tidak poso mas, tidak kuat, oh tetap entek. Saya lihat, oh ini bukan tidak kuat, memang niat tidak puasa. Kemudian saya tunggu, saya intip dari rumah, saya tunggu dia selesai makan, saya datang. Karena saya kenal dengan beberapa yang tukang itu, saya merasa punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang saya miliki. Saya duduk, tukangnya langsung ngomong, mohon maaf Beb, kerja saya berat, panas Beb, poso tidak kuat. Saya belum ngomong hadis, belum ngomong dalil ini, sudah dipotong duluan. Saya bilang, enggak Pak, Mas, saya enggak mau ceramah, cuman saya mau cerita. Saya ini mondok di Sukorejo itu 6 tahun, dan masyarakat sekitar pondok itu kerjanya 2. Yang perempuan buka warung jual nasi, yang laki itu ngayuh becak. Karena dari pondok ke jalan besar itu sekitar 1,5 kilo. Ya, rame Pak, tiap hari becak itu rame, dan nasi, bayangkan 12.000 santri makannya ke masyarakat sekitar. Tidak ada warung tidak payu, 24 jam payu. Nah, cuman kapan mereka jualan? Kalau ada santri mulai tanggal 10 Syawal sampai 20 Sya'ban, mulai 21 Sya'ban sampai 9 Syawal, 50 hari warung itu tutup, becak parkir. Ayo, 50 hari tanpa pemasukan. Sehingga ada bahasa di sekitar pondok itu, kerja setahun dipangan saulan. Kerja mulai Syawal tak berhenti sampai Sya'ban prei, tapi hasilnya kerja mulai Sya'ban itu untuk makan 50 hari karena nggak ada pendapatan sama sekali. Saya ngomong ke tukang, jenengan coba tiru ini, jenengan kerja pulih bangunan, jadi proyek, terserah dah, lembur aja mulai-mulai tak bobo, kerja sekuat tenaga, tapi Syawal sampai Sya'ban, Ramadan ndak usah puasa, dapat di mana makan, ndak usah kerja, puasa ada Ramadan ndak usah kerja, dapat di mana nafkah, dapat di mana uang dari hasil nabung mulai Syawal. Madung-madung Pak, madung-madung. Saya pikir, oh cocok masuk ini. Mari madung-madung ngomong, iya lek Habib enak ya. Saya udah ngerasa udah enak ini. Nah apa bedanya? Enggak Beb, jenengan enak Beb. Habis sahur turu. Saya pikir, iya betul juga ya. Terus jam 7:30 berangkat ngajar, kipas. Pulang sampai rumah ada kipas. Asar ngajari musola, kipas. Tidak lama buka Beb, kuat Beb. Saya mulai jam 7 Beb sampai jam 4 di bawahnya matahari Beb, tak kuat Beb, panas. Insya Allah Beb, kalau jenengan kerja kayak saya, kadang kopi tidak bosol Beb. Kata tukang, pulang saya Pak, gimana Pak? Oh jenengan wis rokok ya. Lah kan nyari alasan, padahal cara itu banyak tapi nyari alasan. Lah kan kita nggak sanggup ibadah, tidak usah nyari alasan Pak. Tidak usah minta maaf kalau ya Allah belum mampu ya Allah, sambil berdoa ya Allah berikan kami hidayah dan berikan kemampuan, beres. Allah itu tahu dengan keadaan kita, yang penting harus mokso. Dan sebab orang yang beriman tuh kan ya mungkin ini mohon maaf ini digaris Pak, ini digaris, ini bagian saya dan jenengan, bukan beliau ini. Kalau saya sering mendengar ketika manakib, ketika ceritanya guru-guru yang di Kholi itu kan hebat, beliau memberikan kriteria iman itu kan kelasnya tinggi. Bahkan beliau mengatakan, saya ini tidak berani ngaku iman seandainya ada sedetik di hati saya lupa kepada Allah. Sedetik saja saya lupa kepada Allah, saya tidak ngaku iman. Ya Pak, kelasnya beliau Pak. Kalau kelas kita Pak, ya kan KPRKB Pak. Sedetik lupa ke Allah. Kita bukan sedetik Pak, berapa jam lupa sama Allah kadang.
Kita mungkin nggak usah pakai definisi beliau, definisi yang mungkin lebih rendah. Apa kata Nabi Muhammad? Siapa orang yang beriman tuh? Man sarathu hasanatu wa sa'athu sayyi'atu fa huwa mu'min. Orang yang ketika dia bisa berbuat baik, dia bahagia. Ketika dia bisa berbuat amal soleh, dia senang. Ketika dia diberikan kesempatan untuk nambah pahala, dia tuh sukacita. Itu orang mukmin namanya. Ya walaupun ibadahnya itu kecil, walaupun ibadahnya sekedar. Nah ketika jenengan datang taklim, datang sholawatan, bisa bersolat berjamaah, bisa hadir hataman, tuh kita harus senang. Alhamdulillah, sejelek-jeleknya kita, sebanyak dosa yang kita miliki, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Dan umpama Allah itu raja yang berwujud seperti manusia, dan dosa itu berwujud seperti kotoran, siapa yang akan menerima kita? Kan ya? Seandainya Allah itu berwujud raja yang bersih, wangi dengan istana yang megah, dan dosa berwujud kotoran yang nempel pada tubuh manusia, bagaimana kita menghadap kepada Allah? Tapi sejelek-jeleknya kita duduk di tempat-tempat yang baik, berarti masih diopeni Allah. Maka kita harus senang. Nah, namanya orang senang, Pak. Namanya orang senang ya pasti akan ngulangi lagi. Tidak ada orang senang kapok, tidak ada, Pak. Kapok. Tapi ngelaksanakan lagi ya, itu bukan kapok namanya. Nah, kalau orang senang itu pasti akan melaksanakan kembali. Wasa'athu sayyi'atuh. Dan orang yang mukmin itu yang ketika dia berbuat dosa, bukan tidak berbuat dosa orang iman, berbuat dosa, tapi ketika dia berbuat dosa langsung sadar dengan dosanya, bukan golek alasan. Sampai tidak sembahyang subuh, ya itu pengajian terlalu malam tadi, ya kan alasan, Pak. Sampai tidak sembahyang subuh, ya salah, titik sudah. Ya Allah, minta maaf ya Allah, saya tidak sembahyang subuh. Gara-gara saya tadi saya begini, ya kan macam-macam. Jangan nyari alasan. Dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya tujuan hidup. Dan tujuan hidup itu ada rintangannya, Pak. Tujuan hidup itu ada rintangannya. Emang jenengan punya tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Jam itu berangkat majelis al-ibadat. Berangkat. Kalau niatnya kita betul-betul sesuai dengan tujuan, apapun yang terjadi di perjalanan tetap akan sampai tujuan. Ternyata baru jalan 2 kilo ban bocor, nempel, Pak. Ya nempel. Tapi kalau niatnya berubah, nempel, kesel, telat, mulai, berarti gagal tujuan hidup, kan gitu. Nah sama, Allah memberikan tujuan hidup kita untuk apa? Untuk ibadah. Ya namanya tujuan hidup ada rintangan. Dikatakan rintangannya untuk ibadah itu 3. 1, dunia. Dan dunia ini yang memang sering melupakan kita untuk tujuan hidup. Banyak orang itu meninggalkan agama, banyak orang meninggalkan syariat, banyak orang meninggalkan perbuatan amal soleh hanya gara-gara ibadah. Tak pengajian. Ya pengen saya, tapi saya kan harus kerja, dan kerja ini kan nafkah untuk anak istri ini. Dan kan alasannya begitu. Banyak orang-orang yang hanya gara-gara dunia tidak meninggalkan ibadah. Padahal sehebat-hebatnya kita kerja itu kan tidak akan menambah dunia kita. Jangan mau kerja hebat bagaimanapun, bagian yang Allah berikan pada kita ya akan seperti itu. Jangan mungkin tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan, jangan buka di HP-nya itu, tulis hadis arba'in nomor 6. Hadis di kitab arba'in Imam Nawawi itu hadis ke-6, itu ada hadis Nabi yang diantara dahulunya Nabi, kalau ada nomor 4, mohon maaf bukan nomor 6, nomor 6 masalah halal dan haram. Nomor 4 itu Nabi menjelaskan dalam hadisnya,
ketika ada seorang ibu hamil umur 4 bulan, belum lahir ya, manusianya belum lahir, masih di perutnya ibu, Allah sudah ngutus malaikat, yang malaikat itu kan nulis apa yang akan jadi takdirnya calon orang ini, termasuk sa'idun au syakiyun. Makanya dikatakan as-sa'idu man sa'ida fi batni ummi, as-sakiyu man sakiya fi batni ummi. Orang yang di dunia itu beruntung siapa? Yang mulai dari perutnya ibu tertulis beruntung. Dan orang yang tidak beruntung siapa? Orang yang mulai dari perutnya ibu tertulis tidak beruntung. Ya termasuk soge dak soge, melarat dak melarat, itu sudah tertulis sebelum kita lahir. Makanya mau kerja hebat bagaimanapun, ya tulisnya sudah ada, nggak berubah. Bukan karena kerjanya semangat dapatnya lebih banyak, enggak juga. Sama kayak saya dan jenengan. Contoh malam ini saya dan jenengan sama-sama tamunya Habib Haji, kan gitu. Habib Haji ngadakan majlis ibadat di tempat beliau dan ngundang saya, ngundang Habib Ali. Beliau namanya ngundang, datangkan orang, beliau tanggung jawab Pak. Dan beliau sudah nulis bagiannya masing-masing, kan gitu. Habib Umar akan menyampaikan kitab Risatul Jami'ah, kan gitu. Dan Habib Ali karena sepuh duduk di depan, walaupun datang imburi-imburi, longgori ngarep Pak. Kenapa? Bagiannya di sini. Jenengan datang awal kata longgo gini, bukan bagiannya. Kan sebelum saya dan jenengan datang, Habib Hadi sudah nulis, nanti masyarakat umum, santri, muslimin muslimat duduk di bawah menghadap ke selatan, ada ke selatan. Kan gitu. Habib Ali dan para habib yang lain duduk ngadep ke utara, dan kursi ini empuk. Ini bagian. Walaupun saya datangnya lebih akhir timbang jenengan, ini bagian saya Pak. Jenengan udah melak-melak munggang gini digebros dengan termasuk masyarakat umum duduk dapat kopi dan air mineral cukup. Jenengan udah ngelirik iki, ini bagian saya. Walaupun saya datangnya belakangan, tetap ini bagian saya. Jenengan datang di depan dan ini sudah tersedia, tidak mungkin nyampe ke sana. Ya kan begitu, bukan kalau kerja semangat kemudian dapatnya banyak, enggak, ada tulisannya sudah. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada bagiannya masing-masing. Ya kalau kurang tinggal minta, gitu. Karena yang ngedum itu Allah, yang bagi Allah. Jangan merasa kurang dengan dum-dumannya, ya minta ke yang ngasih dum-duman. Jangan ya Allah kok enak Habib yo, no anggur, kelengkeng, jeruk, saya air putih sama kopi. Jangan pengen jaluk ke beliau, kan gitu, karena beliau yang punya. Kalau dikasih ya rezeki, tak kasih ya sabar, bukan bagiannya, kan gitu. Dan jangan kurang ya Allah kok tonggo ini kok enak yo, 3 tahun ganti beda motor, 2 tahun ganti TV, nanti beli kulkas. Padahal kerjanya sama saya, sama-sama kuli bangunan, tapi kok bisa bikin rumah, kok bisa ngeramik, saya kok nggak bisa. Ya kalau kita seperti itu, minta ya Allah, saya pengen kayak itu, beres Pak, minta ke yang punya bagian. Dan kalau kita ngelirik ke sana, atau tidak ke atas, lama-lama kita punya penyakit, yang penyakit itu lebih jahat ketimbang penyakit yang dari Jepang kemarin itu. Kemarin kan ada penyakit yang dari Cina, namanya Corona. Ini ada Pak, penyakit tapi dari timur, namanya penyakit irian. Oh enggak, penyakit irian lebih jahat dibanding Corona. Nah kalau kita sudah kena penyakit ini, tidak minta ke atas, walaupun dia kerjanya halal, tetap dituduh tidak halal. Paling ada tuyulnya itu. Udah kerja di podo ambil aku, sama-sama karyawan, sama-sama buruh. Kok iso? Duit akeh, aku ndak sama gajinya sekian juta. Kok itu bisa saya kondak? Paling ada tuyulnya itu. Ya kenapa? Orang tidak minta ke yang ngasih bagian. Lah, perhatian yang dimuliakan oleh Allah, makanya kan kita suruh qani bima qasama Allah. Kita suruh nerima dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Agar hati kita ini yakin, Pak. Agar hati kita ini yakin bahwa ketika kita hidup di dunia, tidak usah khawatir. Selama kita masih hidup, urusan dunia kita itu pasti ada.
pasti ada. Makanya kalau kita masih hidup, kalau jenengan subuh sik melek, bisa khawatir, pasti mangan, pasti. Selama masih ada kehidupan, pasti ada rezekinya. Makanya kalau jenengan merasa rezekinya sudah mulai sedikit, ya siap-siap. Berarti umurnya pendek itu, Pak. Oke, guru-guru kita kan tidak pernah bingung ya. Jangan lihat, guru-guru kita nggak pernah bingung dengan dunia, Pak. Ibadah, tungo, wah luar biasa. Tidak pernah bingung urusan dunia. Kenapa beliau sadar ketika ibadah yang diutamakan, dunia ini melok. Kenapa kok bisa? Kok dunia bisa melok? Ya karena seandainya ada orang ahli ibadah tapi tercatat sebagai orang yang sakiyun, sebelum lahir tertulis dia orang yang melarat, tapi dia ahli ibadah, minta ke Allah, ya Allah tambah rezeki, ya Allah tambah duit, ya Allah. Gara-gara ibadahnya itu, kemudian dengan modal ibadah dia minta ke Allah, akhirnya dikasih. Loh, saya juga doa Beb, tapi kok gak dikasih? Ibadahnya beda. Sama ketika jenengan ngirim surat datang ke Pak Pos, Pak Pos, saya punya temen namanya Kusai di Probolinggo, terus saya mau ngawinkan anak saya, pengen beliau hadir. Oh ya, mana alamatnya, mana undangannya? Ini ada Pak Bos, undangannya. Mana alamatnya? Probolinggo. Terus berapa Pak Bos? Pak Bos langsung jawab harga. Tidak, jenengan mau yang mana? Biasa, kilat, apa ekspres? Oh ini cuma kertas Pak Bos, udah kira basi, biasa ya. Berapa? 10.000, bayar 10.000. Kapan sampai? Sekarang Sabtu, Minggu libur, Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat. Oh, kelamaan Pak Bos, acara saya sudah hampir. Ya kalau pengen cepet, kilat. Berapa? 20.000. Oh ya kilat sudah, nambah 10.000. Berapa kapan? Sabtu, Minggu libur, Senin, Selasa, Rabu. Loh, acara saya Selasa Pak Bos. Kalau sampai Rabu kan offset ini, kan telat. Kata Pak Bos, ya kalau pengen cepet, yang nomor 3 ekspres berapa? 30.000. Oh iya monggo nambah 10.000. Kapan nyampe? Besok nyampe. Udah libur, ekspres udah libur ya kan, semakin mahal semakin cepat lagi itu Pak. Nah, guru kita tahajud tidak berehi. Guru-guru kita itu, kiai-kiai kita, habib-habib kita, warhabib kita tahajud tidak berehi. 5 waktu berjamaah, duha istiqomah, Quran terus-terusan, tasbih muter Pak. Jadi bayar ke Allah itu ekspres Pak. Tungo itu. Lah kita nggak bayar, titip nang konco, tuh untung ya. Lah guru kita jangan heran, kalau siapa Allah tuh pilih kasih. Ya sama kayak jenengan, mungkin di antara kita ada yang sakit, kenapa ndak dungo dewi? Beb, sambung doa Beb, anak saya sakit Beb. Kiai doakan Kiai, ibu saya sakit. Lah, apa dungane Habib sama dungane Kiai siji? Beda. Sama Pak, Allahnya sama, doanya sama. Tapi kenapa kita minta doa ke beliau-beliau? Karena kita husnudzon, doa beliau lebih diterima. Kenapa? Bayar ke Allahnya mahal. Kan ya ibadahnya terus-terusan Pak. Kita kan enggak ibadah ya lek sempat ya. Enggak sempat boleh alasan. Begawe. Nah, dunia Pak. Yang pertama dunia ini yang kadang mengelabui kita untuk selalu di relnya ibadah. Lanjut Beb. Kurang luruh Beb. Yang kedua itu cepat-cepatan Pak. Yang kedua itu syaitan itu setan yang kedua. Makanya kan di setiap ibadah selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi setan itu sebetulnya setan yang jahat, bukan setan yang jin. Setan yang jahat itu minal jinnati wan nas, Pak. Setan yang berubah manusia itu yang jahat. Kalau jenengan digoda setan, ya Allah senang ibadat ya Allah tapi capek, baca ayat kursi, bismillah berangkat, hilang setannya. Lah ketika berangkat ketemu konco nang di ibadat, rai dhisik dak popo. Indonesia main saiki. Nah ini setan Pak. Jadi kan kalau ketemu itu jangan baca ayat kursi, itu dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ben saja dede setan itu.
Dan kita nggak ada cerita, tidak ada ceritanya menang ke setan. Mungkin kalau kita pengen menang setan, suruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setan yang sering goda kita. Dan kita ini jangan mengkambing setan, ini mengkambing hitamkan setan. Kenapa? Karena godaan yang ketiga ini yang dari internal kita apa? Nafsu. An nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa itaftimhu yam fatihmi. Dan seperti itu kata Imam Busiri, kayak anak kecil. Nih, saya live itu takut Pak ngomongnya rodo ngawur itu. Nih, saya alhamdulillah dikasih anak 5 Pak. Dan anak saya yang sementara terakhir ini, yang kelima, ini sudah umur 3 tahun. Jadi saya pengalaman bagaimana susahnya seorang ibu itu ketika misah anaknya untuk nyusu. Istri saya itu kalau sudah sampai 2 tahun itu sudah ngurungi penanggalan, tidak boleh keluar kota. Kenapa? Nulungi gendong Pak. Karena anak kecil itu kalau dipisah itu rewel, karena biasa nyusu sampai kesirep. Sampai 2 tahun suruh pisah kan tidak boleh. Makanya jenengan kalau punya anak pengen hebat, cerdas, luar biasa, itu suruh susui sampai 2 tahun. Awalaini kamilaini, kan gitu Al-Quran. Kenapa? Karena air susu yang keluar hari pertama, kedua, ketiga sampai hari kedua tahun itu nutrisinya berbeda. Nutrisinya berbeda sesuai kebutuhannya anak. Kebutuhan anak. Nah, cuman intermezzo saja. Cuman biasanya ibu-ibu itu kuat nyusui itu sampai 1,5 tahun toh. 1,5 tahun, setahun ke bulan ke berapa? 18, bulan ke 19 itu 1,5 tahun lebih saulan, lebih rong bulan, itu banyak ibu yang tidak kuat. Apa alasannya? Karena anak sudah mulai keluar gigi. Kan gitu. Tanya, kok berhenti Bu? Beb tidak kuat, sudah sering gigit Beb. Ya dalam hati ngomong, untungnya bapaknya lebih gede udah. Guru saya waktu saya ngaji itu guru saya ngomong gini, makanya kalau punya anak umur 2 tahun itu harus dipisah. Kenapa? Kalau nggak dipisah malah bukan kebaikan. Dari hari pertama sampai hari kedua tahun itu kebaikan Pak, kebaikan nutrisi. Lebih 2 tahun itu kejelekan malah, makanya harus dipisah. Terus saya ngomong kalau punya anak nanti umur 2 tahun harus dipisah, sak rewel-rewelnya harus dipisah dan harus tobat dari nyusu. Umpama umur selawe kumat lagi itu tidak apa-apa. Jadi umur 25 kumat lagi itu tidak masalah. Sama anak kecil begitu kan. Nah, nafsu kita seperti itu. Berat Pak, melawan nafsu itu berat. Kalau lawan setan ada dungone, ada ayat kursinya kan gitu. Tapi melawan nafsu ini memang harus, karena sifatnya internal ya, perbaikannya dari internal. Bagaimana caranya? Ya bayangkan sesuatu yang baik dan bayangkan ancaman-ancaman yang jelek yang akan kita dapatkan. Nah, 3 hal ini Pak yang akan ngerusak dalam jalur kehidupan kita. Dan kita hidup di dunia ini punya tujuan, walaupun kita ditakdirkan oleh Allah untuk hidup 5 kali dengan tujuan yang berbeda-beda. Tujuan yang pertama di alam arwah untuk ibadah kepada Allah. Tujuan yang kedua nambahi ibadah di dunia. Tujuan ketiga di alam barzah menjawab pertanyaan mungkar nakir dengan modal ibadah. Kehidupan yang keempat mahsyar mizan, mempertanggungjawabkan ibadah, mempertanggungjawabkan tujuan hidup kita, surga neraka, hasil buah dari ibadah kita. Nah, sehingga tempat-tempat yang seperti ini kita duduki, ini yang disepelekan oleh orang, ini yang sebetulnya yang menjadi polisi dalam kehidupan kita. Ya mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah berikan hidayah kita, dan Allah selalu jalankan kita di realnya Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.